Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 peradilan di Indonesia yang beranggotakan Rego De Villa, Syahadatul Habil, Widya Octavia, yang berjudul Kedudukan Peradilan Umum dalam Struktur Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Selamat menyaksikan. Sejarah dan dasar hukum peradilan umum di Indonesia. Sejarah peradilan umum di Indonesia. 1. Masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa ini, tata hukum di Indonesia mendapat pengaruh dari hukum agama, yaitu Hindu dan Islam serta hukum adat. Pengaruh agama Hindu tersebut dapat dilihat pada sistem peradilannya, di mana dibedakan antara perkara perdata dan perkara padu. 2. Masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan suatu perserikatan dagang untuk Timur Jauh yang dinamakan dengan VOC. Tujuannya untuk berniaga, maka melalui VOC itu Belanda masuk ke Indonesia. 3. Masa pemerintahan Inggris. Setelah kekuasaan Hindia Belanda pada tahun 1811 dipatahkan oleh Inggris, maka Sir Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Jenderal untuk Pulau Jawa dan wilayah di bawahnya. Dasar hukum peradilan di Indonesia, Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. 1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Badan-badan lain yang berfungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. B. Kedudukan dan struktur peradilan umum atau pengadilan negeri. Peradilan negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, yang berfungsi untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Peradilan negeri terdiri dari 1. Ketua pengadilan menyelesaikan administrasi keuangan perkara dan menguasai keuangan rutin atau pembangunan, melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk serta bimbingan sebagai kawal depan MA. 2. Wakil ketua pengadilan membantu ketua dalam membuat program kerja, mewakili ketua bila berhalangan melaksanakan delegasi wewenang dari ketua. 3. Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya dalam perkara perdata. 4. Panitera membantu pemimpin panitera dengan dibantu oleh wakil, dan panitera muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara dan putusan. 5. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum peradilan. 6. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh hakim ketua majelis jurusita, menyampaikan pengumuman, teguran, protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan jurusita. C. Kompetensi absolut dan relatif peradilan umum. 1. Kompetensi absolut adalah jenis peradilan yang memiliki wewenang mengenai perkara yang tertentu sifatnya. Kewenangan ini bersifat mutlak atau absolut karena peradilan lain tidak bisa mengenai perkara yang bukan wewenangnya. Misalnya, perkara pidana dan perdata harus ditangani di pengadilan negeri, dan perkara perceraian bagi pemeluk agama Islam, pengadilan agama. Kompetensi relatif adalah dari pengadilan yang sejenis manakah yang akan mengenai suatu perkara. Misalnya kasus perampok terjadi di Tanjung Priok, maka yang berwenang mengenai
Perkara pidana ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena Tanjung Priok adalah wilayah hukum pengadilan tersebut. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok 3. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.